الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tidak sempat dan banyak orang yang sempat tidak sehat. Semoga dengan dua nikmat ini menghantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah saya ingin hamba yang pandai berterima kasih? Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita bersua di yaumil mahsyar kelak nanti mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, para kami hadirin hadirat, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah artinya ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah ke kota Madinah, yang menjadi prinsip-prinsip awal dalam pembangunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah adalah pembicaraan tentang muamalah, bagaimana hubungan antar manusia, sehingga hidup ini adalah pembinaan hablum minallah dan hablum minan nas. Tanda orang yang baik ibadahnya, bagus dalam muamalahnya. Tanda orang bagus muamalahnya, pasti baik ibadahnya. Dua elemen yang penting inilah yang menghantarkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumayyizatil makki, apa kelebihan ayat makkiyah? Ayat makkiyah itu adalah ad-da'wah ila tauhid wa ibadatillah subhanahu wa ta'ala, dakwah kepada prinsip meyakini Allah Tuhan yang esa, Allahus Samad, kepadanya kita bergantung dalam suka dan duka. Ketika orang banyak diberi dia bersyukur, ketika merasa kekurangan dia bersabar. Pilar ini yang disebut dengan dua sayap burung yang terbang. Manusia dalam hidupnya laksana terbangnya burung. Burung kalau sayapnya berjalan dua dengan imbang, maka dia akan stabil dalam hidupnya. Maka sabar dan syukur adalah dua sayap yang penting kita pertahankan dalam melakukan penerbangan menuju dunia dan akhirat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat makkiyah bicara tentang ketauhidan, isbatu ar-risalah, yakin akan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi apapun yang Nabi sampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'ts wal jaza, ada hari kebangkitan dan pembalasan. Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan.
Orang yang yakin akan pembalasan, dia akan baik dalam hari-hari ujian. Karena ujian yang dilaksanakan dengan baik, pasti dia yakin akan lulus di hari pembalasan nanti. Kemudian jemaah dirahmati Allah bi ayatillahil kauniyah wal ayatil qauliyah. Yakin ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan dengan panca indera kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aghfaluha. Yakin pula kepada ayat kauniyah yang kita baca 6.236 ayat atau 6.666 ayat. Yang itu jemaah rahmatullah adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang tersurat untuk kita dapat melihat bagaimana memahami ayat-ayat yang tersirat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadraddu 'alal musyrikin, dan juga jawaban kepada orang-orang musyrikin yang tidak yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'u dabir khusumihim bil barahin. Allah menjawab semua persoalan dengan argumentasi. Jadi betapa indahnya dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, semua dijawab dengan argumentasi. Ada dalil naqlinya, ada dalil aqlinya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang yang beriman berbicara atas dasar pengetahuan dan kemampuan logikanya yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wa dzikri al-qiyamati wa hauliyah, penting pula menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Al-qiyamah alladzi yaqumul insan min qabr. Disebut kiamah karena manusia bangun dari kuburnya, bangun untuk mempertanggungjawabkan, bangun untuk mendapatkan hasil dan pembalasan. Al-qiyamah. Jadi oleh karena itu orang yang tidur akan bangun, dan bangun nanti adalah bangun untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Kemudian wan nari wa azabiha wal jannati wa na'imiha. Ujungnya apa? Ada neraka dengan azabnya, dan ada surga dengan nikmatnya. Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa orang yang selamat dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia ini kecuali kesenangan yang mempesona, indah sebelum kita miliki. Dunia kan begitu, indah sebelum kita miliki. Setelah kita miliki, sesuatu menjadi biasa saja. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wad'ul usus al-'ammah litasyrih. Allah letakkan fondasi-fondasi dasar dalam pentasyriatan. Wal fadail allati 'alaiha yaqumul muttaba'. Ada fondasi-fondasi penting dalam hubungan sosiologis. Maka jemaah rahmatullah, sehebat apapun bangunan sangat tergantung kepada fondasi dan dasar yang kita bangun. Itulah jemaah rahmatullah, anak-anak kita perkenalkan kepada mereka siapa Tuhannya, siapa nabinya, bagaimana memahami kitab-kitabnya. Maka itu adalah fondasi. Bahkan ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang tahu siapa dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Seakan-akan orang yang tak kenal Tuhan, dia tak kenal siapa dirinya, dari mana dia pergi dan kemana dia akan kembali. Jadi hidup ini jemaah rahmatullah jelas visi misinya, dari mana kita berangkat dan kemana destinasi akhir yang akan kita tuju, dan kita berada di titik mana sekarang ini dalam perjalanan. Apakah kita sudah berada di tengah, sudah di ujung, atau sudah sampai kepada tujuan yang hendak kita tuju? Tidak semua orang akan sadar itu, dan orang yang menuju perjalanan harusnya dia sudah tahu sejauh mana perjalanan yang akan dia tempuh. Jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wa fadhu jarimatil musyrikin, tentang dosa-dosa orang musyrikin. Dosa apa? Safkid dima, dalam penumpahan darah.
wa akli malil yatama zulman, memakan harta anak yatim dengan zalim, wa wa'dul banat, menguburkan anak-anak perempuan yang tidak ada salahnya. Jadi ini zaman rahmatullah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kita semua agar kita mampu untuk memberikan apresiasi, penghargaan kepada siapapun manusia, walaupun kepada orang yang mungkin kecil di depan kita tapi besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan anak kecil, idza marra 'ala subyani fasallama alaihi, beliau yang berikan salam kepada mereka. Inilah orang yang berada pada puncak kemuliaan. Jadi hanya orang yang mulia bisa muliakan. Hanya orang yang terhormat bisa menghormati. Jadi ketika kita menghormati, kita sedang terhormat. Ketika kita sedang memuliakan, kita sedang menjadi orang yang mulia. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitulah prinsip yang dibangun dalam agama kita. Yang ketiga, zikru qasasil anbiya, menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Karena hidup ini adalah kisah, dan hidup ini akan mengisahkan kepada orang lain. Setiap sesuatu yang kita lalui akan menjadi kisah. Jadi 2 menit 3 menit yang lalu akan bercerita yang akan disampaikan oleh orang lain. Tinggallah cerita itu yang baik untuk kemudian orang ceritakan, menjadi pelajaran bagi orang lain. Maka umat-umat terdahulu adalah kisah untuk kita. Untuk kita lihat, untuk kita jadikan ibrah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah engkau di bumi, lihatlah umat-umat pada masa lalu itu dan bagaimana akibat atas pendustaan mereka. Jadi hidup ini adalah kisah, dan kita sedang membuat kisah untuk generasi yang akan datang. Buatlah kisah yang baik, yang elok untuk diceritakan, yang menjadi pelajaran orang-orang yang lain. Jadikan kisahnya kisah Utsman bin Affan, kisah yang menceritakan bagaimana keteladanan dan kedermawanan. Apalagi kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang tidak pernah habis-habis untuk dikisahkan, lautan dan samudra yang tiada bertepi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi kisah umat masa lalu zajran lahum, sebagai pelajaran bagi mereka, hatta ya'tabiru bimasiril mukadzibin, sehingga kisah 2/3 Al-Quran yang hadir agar menjadi i'tibar. I'tibar ini daripada abara ya'bur, agar kita bisa menyeberang jembatan kehidupan. Maka disebut dengan ibrah, i'tibar, untuk menyeberang lautan kehidupan dari pengalaman mereka-mereka yang hidup sebelum kita. Ada orang-orang yang baik, ikutilah kebaikannya. Ada orang yang tidak baik, hindarilah kejahatan. Jadi itu sebagai i'tibar dan ibrah dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yasbira ala azab. Kisah itu juga menjadi hiburan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lama berjuang, wahai Muhammad, lebih lama Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang belum banyak yang mau ikut Muhammad, Nabi Nuh lebih sedikit, 950 tahun lamanya beliau mengajak manusia, hanya 80 orang. 80 orang dalam waktu 95 abad. Bagaimana Muhammad? Maka oleh karena itu, di sanalah pelajaran, hiburan dari kisah, memiliki banyak cerita dan banyak pelajaran kepada kita. Maka orang-orang tua kita dahulu untuk menghantarkan anaknya tidur sering memberikan kisah-kisah. Betul ya? Ya. Pelajaran-pelajaran. Ternyata Al-Quran memberikan 2/3 isinya adalah kisah. Kisah adalah menceritakan masa lalu, dan itu adalah kisah sekarang dan yang akan datang. Karena manusia apapun yang dikerjakan tidak akan lebih daripada kisah-kisah yang sudah pernah terjadi. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kisah penting. Jadi kisah adalah sebagai metode dalam pembelajaran.
Jadi kalau kita ingin mendidik anak, jadikan kisah sebagai metode, karena itu adalah sebagai pengalaman umat masa lalu, dan itu pula yang akan terulang dalam bentuk yang berbeda. Ya, memang mungkin dulu adalah kuda, sekarang mungkin ada mobil, pesawat. Jadi instrumen saja berbeda, tapi substansinya adalah sama. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wa yatma'inna il intisar alaihim. Kemudian untuk menghadirkan ketenangan bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Setiap musibah pun akan berakhir. Maka di sana butuh kesabaran. Anak-anak kita yang sedang belajar dan sabar, kamu ujungnya akan berhasil. Dan kadang-kadang kita ingin buru-buru, belum kuliah mau cepat selesai. Jangan, kita harus bersabar. Jadi alaika sa'yu wa laysa alaika idrakun najah. Tugas kamu nak menjalani proses, dan Allah yang menentukan keberhasilan. Jadi kita jangan berpikir kapan berhasilnya, berpikir bagaimana kita menjalani prosesnya. Jadi kalau sudah prosesnya baik, sesungguhnya hasil tidak akan menyia-nyiakan usaha, dan usaha tidak pernah menyia-nyiakan hasil. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, qasrul fawasil ma quwwatil alfaz. Apa pelajaran yang berikutnya? Bahwa Makkiyah ini adalah katanya pendek, lafadznya singkat, tapi memiliki makna yang kuat. Kita kalau minta nasihat sama orang tua kita, biasanya tidak banyak-banyak, sedikit aja. Kenapa? Beliau ingin quwwatul alfaz, lafaz yang kuat. Khairul kalami ma qalla wa adalla. Ucapan yang paling baik, ucapan yang jumlahnya sedikit tapi mengandung makna yang banyak. Nah, jangan ucapannya banyak tapi makna sedikit. Lebih baik ucapan yang sedikit mengandung makna yang banyak. Maka orang-orang yang sudah tinggi ilmu pengetahuannya, yang orang tinggi wisdomnya, biasanya dia pendek ucapnya tapi panjang maknanya. Dan di antara kelebihan Nabi SAW adalah jawami al-kalim. Nabi mampu mengucapkan kata-kata yang pendek tapi memiliki makna yang panjang. Jadi saya sering mengutip hadis Nabi SAW, hadis tentang bagaimana tentang orang bertanya tentang air laut. Ya Rasulullah, nahnu qaumun narkabul bahra wa qalilun ma'ana minal ma' fa idza sharibna atisna afanatawaddu bima'il bahr. Ya Rasul, kami orang yang berlayar, nelayan, kami bawa sedikit air. Kalau kami minum dengan air itu kami akan haus. Boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Itu kan panjang kan? Boleh tidak? Nabi menjawab pendek saja. Huwa tahurun ma'uhu wa hillun maitatu. Itu air laut, suci airnya, halal bangkainya. Pendek sekali. Jadi mungkin beberapa kata saja Nabi jawab untuk menjawab 5 baris. 5 baris ditanya, beliau mampu jawab dalam setengah baris saja. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Ucapan yang baik, ucapan yang pendek katanya, panjang maknanya. Maka orang-orang yang sudah hebat, para filosof ucapannya pendek saja. Jadi artinya bahwa kalau kita sudah mampu mengucapkan seperti itu, kita sudah menjadi orang yang hebat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wa ijazul ibarah bima yasumul adzan. Jadi ijaz ibarah itu ungkapan pendek saja. Maka dalam Al-Qur'an ada 3 model ayat-ayat itu, ada yang namanya musawat, ada ijaz, ada yang pendek saja, ada yang dia imbang, ada yang itnab, ada yang agak panjang. Allah mengatakan pendek, misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau yang panjang, kalau yang imbang kan
atau yang panjang Allah mengatakan al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Itu kan panjang. Kiamat apa kiamat ataukah kiamat apa kiamat itu. Untuk apa panjang? Karena kiamat butuh dipanjangkan untuk memberi kesan kepada manusia. Kiamat bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang luar biasa. Ada yang imbang saja. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa, imbang saja. Makna dengan lafaz imbang. Jadi ada juga yang pendek, ya, yang pendek. Jadi zaman rahmatullah, begitulah gaya bahasa Al-Quran, dan itulah gaya bahasa yang patut untuk kita teladani. Ada waktu agak panjang sikit. Kalau anak-anak agak nakal, panjang sikit lah. Kamu jangan lupa salat. Nanti salat ya, karena salat kok panjang pak? Ya kamu memang panjang sikit. Ya. Ada yang pendek saja. Ya, jadi zaman rahmatullah, begitulah ibarah-ibarah yang diungkapkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah, wasighatul khitab fil makki takunu ammatan. Jadi khitab, ya, penyampaian dalam bahasa Makkiyah itu bentuknya umum. Ya ayyuhalnas, wahai manusia. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu, wahai anak-anak manusia. Disebut ya bani Adam. Kenapa? Karena kemuliaan ayah, kemuliaan bagi anak. Disebut Adam yang mulia karena mulianya Adam, berarti mulia kita semua. Ya bani Adam, wahai anak orang yang soleh. Begitu cara bahasa Al-Quran. Jadi nisbahkan orang itu kepada kebaikan. Siapa yang baik? Kalau baik orang tuanya, dia sebut wahai anak orang yang soleh. Jadi selalu memberikan inspirasi yang positif, ya, inspirasi yang positif. Maka zaman Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu, beliau selalu mengambil positifnya. Pada suatu hari beliau lewat dengan sahabatnya di rumah Zainab, ada bangkai. Sahabat mengatakan, bau bangkai ini. Nabi bilang, alangkah putih giginya. Mengambil yang positifnya. Alangkah putih giginya. Jadi orang yang baik selalu melihat apa yang positif, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa menghadirkan dalam kehidupan kita. Itulah orang yang baik. Selalu melihat dengan kacamata yang positif. Maka marilah kita lihat hidup ini sesuatu yang positif. Ya, ada hikmah. Hatta musibah sekalipun, lihatlah apa hikmahnya. Jangan lihat musibahnya, lihat hikmahnya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa positifnya? Kita milik Allah. Dengan ada musibah itu menghadirkan dirinya untuk mengatakan kita milik Allah dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Jadi apapun yang dia hadapinya semakin menyadarkan kepemilikan dia bukan dirinya tapi Allah yang memilikinya. Dan karena itulah maka dia akan kembali kepada Allah. Jemaah rahmatullah, semoga poin-poin ini menghadirkan kita kesadaran bahwa apa yang dihantarkan dalam Al-Quran adalah satu bimbingan kepada kita. Bahwa hidup ini dibimbing agar kita semakin mudah untuk mencapai tujuan. Jadi memang jarak tempuh mungkin sama, tapi alat tempuh itu yang buat kita lebih cepat datang, lebih cepat sampai. Maka butuh dibimbing oleh Allah. Kamu pakai kendaraan yang mana? Nanti kalau naik seperti apa? Makanan apa yang kau bawa? Jadi itu semua agar perjalanan yang sama jaraknya tapi berbeda-beda waktu tempuhnya tergantung kendaraan apa yang kita pakai. Jadi oleh karena itu jemaah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kepada kita bimbingan hidayah dalam hidup kita. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali.
هدانا الله وإياكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة، سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب الله على نبينا الله صل الله على نبينا الله الممجد بالجلال الله الله الممجد بالجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.